wa nafa'ana Allahu fi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang masalah fitulil amal, menjelaskan tentang masalah panjang angan-angan. Ini ada cerita Nabi Isa. Tinggal sedikit ini babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan diucapkan apa bainama Isa, di antara Nabi Isa, jalisun iku bainama Isa, di antara Nabi Isa alaihissalam, jalisun iku utawi ada orang bainama Isa utawi antara Nabi Isa iku jalisun ada orang duduk, wasaikhun dan orang tua, ya'malu yang bekerja sebuah orang tua mau bimashatin dengan menyapu, yusiru yang bisa membersihkan apa yusi orang tua biha dengan mashat, dengan menyapu tadi al-ardo pada tanah. Fakola berkata sapa Nabi Isa alaihissalam, Allahumma anzi minhul amalu. Ya Allah, dungane Nabi Isa ketika melihat wong tua itu nyapu, kerja nyapu, orang tua renta ini. Terus Nabi Isa ndonga, Allahumma anzi minhul amal. Ya Allah, cabutlah dari orang tua ini apa al amalu, angan-angan. Mesti angan-angan yang panjang. Mendengar itu fawadu'a, maka meletakkan sapa syekhun orang tua tadi al-mashati pada sapu, wadoja'an, dan langsung tidur miring sapa yasi orang tua tadi, langsung mengkurep mungkruk mengiring. Terus karena dungane Nabi Isa seperti, ya Allah, cabutlah angan-angannya, panjang angan-angannya orang tua ini. Dia kan masih orang tua yang udah renta tapi kerja terus gitu loh. Mendengar itu langsung dilepaskan sapunya, terus tidur miring. Fala bisa, maka diam sapa yesi orang tua tadi saatan dalam 1 jam, 1 menit atau 1 jam ini. Faqala, berkata lagi, ndonga lagi Nabi Isa, sapa Isa Nabi Isa, Allahumma rdud alaihil amal. Ya Allah, tolaklah angan-angannya orang tua ini. Mendengar doanya Nabi Isa seperti itu, faqoma, berdiri lagi sapa orang tua tadi, faja'ala, maka menjadikan sapa orang itu malu bekerja orang tua tadi. Fas'alhu, maka menanyakan tingkah seperti itu loh, menanyakan pada orang tua sapa Nabi Isa andalika atas itu tingkahnya orang tua tadi. Faqala, menjawab orang tua tadi, bainama ana a'malu idza qulta li nafsi ilayya mata ta'malu wa anta syaikhun kabir fa alqaitul mashat wa tajatu. Nah, antara saya itu bekerja ketika kamu Nabi Isa mengatakan untuk saya pada diri saya, sampai kapan kamu bekerja? Sementara wa anta syaikhun kabir, kamu itu sudah tua renta. Macam begitu faqalatul mashat, saya letakkan sapu ini, kemudian saya tidur miring. Sumakul tali nafsi wallahi la budalaka min aisin ma baqaitu fakumtu ila mashati. Terus andaikan kamu mengatakan untuk saya, maksudnya mengatakan ini berdoa lagi untuk saya, wallahi demi Allah, la buda wajib laka padamu min aisin dari hidup, ma bakaita seperti kamu masih tetap di sini, semacam itu kata-katamu, fakumtu, maka berdiri saya ila mashati untuk menyapu dengan sapu saya. Karena begini loh Pak, intinya orang itu kalau sudah tua renta begini, semuanya itu saya itu waktu ngaji dulu Mbah Mun pernah berkata bahwa umat ini tergantung standarnya adalah nabinya. Misalnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun, maka umatnya ya kadang bisa melebihi itu, kadang 1000 atau di bawahnya. 800, ada yang 900, dan seperti itu. Standar itu nabinya. Dan nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi umure Kanjeng Nabi cuma swidak telu, 63. Umatnya juga jauh dari itu. Lamun jauh itu bonus tapi tidak jauh dari itu. Nah, seperti itu. Begitu juga sejarah Kanjeng Nabi. Nabi itu diangkat jadi nabi itu umur 40 tahun. Sampai delok di tarikh-tarikh itu. Artinya apa? Artinya umat itu nek wis umur 40 tahun itu standar. Nah, umur 40 tahun ini lek wis wayahe istiqomah. Kok semacam itu kok pangkahan belujur terus menerus, ya itu kan alamat ya. Alamat. Umur 70 tahun kok malah saya mau pengen merubah hidup dan lain sebagainya. Allah golek apa? Karena nabinya itu standarnya adalah 40 tahun. Ya, umatnya seperti itu. Lek 40 tahun ini pikirannya wis eleh. Pikirannya harusnya saleh. Nah, artinya berubah menjadi istiqomah. Nah, di situ. Tapi kalau dari situ kok masih nggak karu-karuan umur 70 tahun nih masih ingin merubah hidup, ingin terang kemana? Loh, alah mbah kule apa? Ya, karena seperti itu. Karena standarnya itu nabinya. Bodoh aja guyonane orang-orang guyonane para ustadz itu. Umur 30 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Kalau belum nikah itu jodoh di tangan Tuhan. Kalau 30 ke atas belum nikah ya Tuhan angkat tangan. Itu kalau guyonannya para ustadz. Nah, semacam itu. Jadi maksudnya Nabi Isa itu bagaimana? Kok ndongone ada orang tua bekerja, tua udah renta ini. Udah pokoknya bungkuk-bungkuk. Sekitar kalau umat Kanjeng Nabi ya sekitar umur 90 lah, 80 90. Nah, Allahumma anzib minhul amal. Nah, maksudnya apa? Orang tua seperti itu nggak usah mempunyai angan-angan yang tinggi. Nah, artinya yang tinggi itu pengen sugih, pengen macam-macam lah. Pengen istri cantik, pengen macam-macam. Itu aja namanya angan-angan besar, angan-angan. Lah seperti ini yang dikritik Imam Al-Ghazali dalam bab ini. Artinya umat Islam itu nggak usah panjang angan-angan. Lah orang tua yang seperti itu kata Nabi Isa cabut saja angan-angannya yang terlalu tinggi itu tadi. Orang tua seperti itu harusnya ya pokoknya sudah pikirannya itu satu. Artinya satu itu orang tua itu sudah istilahnya manembah nang gini Gusti, kalau orang Jawa bilang itu. Artinya pikirannya itu sudah semeleh. Intinya mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar makan itu hanya untuk menyambung hidup. Itu saja. Bukan untuk mengejar angan-angan yang terlalu tinggi itu tadi. Itu loh maksudnya. Jadi kalimat kedua, seandainya kamu wallahi la budallaka min aisin ma baqaita fakumtu ila masrati. Nah, wallahi demi Allah wajib bagi kamu dari hidup ini seperti kamu masih ada ini. Nah, lek orang itu hidup yo harus melakukan satu bekerja. Supaya apa? Supaya hidup. Maknanya makan itu untuk hidup. Nah, hidup untuk apa? Itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya hidup untuk makan, ya ora nek bedane karo gantenge karo sapi. Nah, hidup untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk hidup. Nah, terus hidup untuk apa? Untuk makan. Ya padha karo sapi. Sapi itu adalah hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Lah hidup untuk apa? Untuk makan terus. Wis enggak sesuk mangan, sesuk neh turun neh, telek neh, mangan neh. Ya padha semacam karo manusia seperti itu berarti sama dengan sapi. Lemu dijual. Nah, padahal manusia itu punya punya tanggung jawab. Sudah yang dibebankan kepada manusia. Kita yang mempunyai tauhid la ilaha illallah dibebankan oleh Allah supaya mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Intinya seperti itu. Jadi angen-angennya itu, kalau bisa angen-angennya itu adalah kebahagiaan akhirat. Itu loh. Jadi dunia ini itu ya kita bekerja tapi diniati akhirat. Bismillah, saya niat macul ini diniatkan untuk mencari nafkah anak istri. Lah mencari nafkah itu kan wajib. Lah wajib itu adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semacam itu pekerjaan dunia tapi berfaedah pekerjaan akhirat. Maknanya ya berpahala. Sampai keringetan netes, tetap netesi keringet itu dihitung pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan apa? Bihusni niyah tadi. Sebab niatnya yang bagus. Ya, seperti itu. Karena memang tolabul halal juga wajib. Mencari yang perkara halal itu juga hukumnya wajib. Mencari perkara cara halal hukumnya wajib, berarti kita mencari halal itu juga tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kalau kita mencari, berusaha mencari, ya Allah saya Bismillahirrahmanirrahim mencari sesuatu fadholi engkau, keutamaan engkau dengan cara yang halal. Nah itu kita berusaha, kita lari sana sini paribasane. Itu nilainya adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi dari melek sampai turu sampai tidur lagi itu semuanya orang mukmin kalau diniati yang bagus, nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal niatnya kita, niatnya untuk apa? Padahal kita sudah tahu bahwa peran kita itu diperankan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dan niatan kita itu untuk melakukan satu pekerjaan dunia tetap kita niatan ibadah. Oh, ibadah itu ragu apa cuma harus diam di masjid terus, enggak. Banyak macam. Ada ibadah yang sifatnya mahdhah, ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Sifatnya yang murni ya kita sholat di masjid atau di mana. Itu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu banyak sekali yang tidak murni. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah sosial itu juga ibadah. Tergantung niat kita. Makanya perbaiki niat kita itu supaya apa? Supaya namanya mendapat rahmat Gusti Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.